Ramai tak tahu, sistem kesihatan Malaysia hari ini sebenarnya sedang berada di ambang kritikal. Hospital makin sesak, doktor makin kurang dan pekerja-pekerja di hospital juga semakin burn out. Ada salah satu warga negara Indonesia itu baru melahirkan secara sesar di hospital pemerintah, rumah sakit pemerintah di Malaysia. Terus dari pengalamannya itu dia bagilah rating 2 daripada 100 untuk pelayanan dan fasilitas serta staf yang bekerja di rumah sakit itu. Mika tahu tak, ini dia beberapa alasan kenapa orang Indonesia tuh suka banget berobat ke Malaysia. Selain katanya berobat di Malaysia itu lebih murah. Jadi kita sering minta feedback ke pasien-pasien Indonesia yang berobat ke Penang. Apa aja sih yang bikin mereka lebih nyaman berobat ke Penang? Dan apa menurut mereka dokter di Penang lebih bagus? Nah, tahu nggak jawabannya? Rata-rata mereka bilang kayak gini, kalau dokter di Indonesia itu secara ilmu medis banyak yang bagus-bagus juga kok. Malah nggak kalah sama dokter-dokter di Penang. Tapi yang bikin mereka senang berobat di Penang adalah mereka ngerasa dokter-dokter di Penang ini lebih komunikatif dan sangat detail penjelasannya. Ya, jadi kalau dokter di Malaysia ini ada namanya spesialis penuh waktu. Jadi kalau penuh waktu itu artinya apa? Dia bekerja di rumah sakit itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi udah kayak pegawai kantoran aja gitu. Tahu nggak Rin, banyak orang di Indonesia yang ternyata menyarankan untuk berobat ke Malaysia dan Singapura agar lebih akurat. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya ketertinggalan dalam fasilitas antara Indonesia dan Malaysia serta butuh setidaknya 1 kuadriliun untuk bisa setara dengan Malaysia. Gila sih, berarti emang tertinggal sejauh itu ya? Ribuan warga negara Indonesia lebih pilih untuk berobat ke Malaysia. Loh, kok bisa? Nah, baru-baru ini ramai di media sosial bahwa Kedutaan Besar Malaysia secara terang-terangan guys mempromosikan pelayanan kesehatan dengan biaya lebih terjangkau seperti yang kalian lihat di poster ini. Hal ini memang sebuah fakta bahwa warga Indonesia sendiri lebih senang dengan layanan kesehatan atau melakukan pengobatan di Malaysia. Mau berobat? Ke Malaysia aja. Lebih dekat, lebih terjangkau. Berobat di Malaysia 6 kali lipat lebih murah, emang bener? Lagi jalan Jakarta, ngeliat iklan kayak gini. Pernah nggak sih kalian lihat iklan ini di depan kedubes Malaysia di Jakarta? Mika tahu tak habis berapa ya biaya aku medical check up di Malaysia? Banyak yang bilang medical check up di Malaysia tuh murah, mulai dengan harga RM300 atau setara dengan Rp1 jutaan. Terus hasilnya tuh cepat keluar, cukup 1-2 jam aja. Jadi kalau notice, per 1 Juli 2025, pemerintah Malaysia itu mengadakan tambahan 6% plus and service tax SST untuk healthcare service untuk non-Malaysia patients atau pasien luar negeri yang ada di private facility. Berikut ini detail yang aku dapat ya. Hanya ada satu golongan lain yang terbiak daripada this equation, nurses tau. Nurses kita kan memang kebanyakannya kalau ada peluang untuk pergi overseas, dia panggil pergi overseas. Sebab dalam this entire equation, satu lagi sebab kenapa healthcare kita begitu untung adalah sebab gaji nurse kita terlampau kurang. Healthcare in Malaysia, mahal atau murah? Healthcare di Malaysia, dengue dekat hospital kerajaan zero, tak payah bayar because penyakit berjangkit. Tapi you have to share ward with 20 other people lah. 20 ke 60 ke, depends lah berapa other people Healthcare in Malaysia. So while Sahil got sick during our journey in Malaysia, we ended up visiting a GP at a local practice. Altogether, the GP charged about 700 Rand in fees, and this included not only the consultation but baru-baru ni ada seorang doktor kat TikTok ni, dia buat konten lah berkaitan dengan kelemahan sistem kesihatan dekat Malaysia ni, betapa gagalnya orang yang dalam sistem kesihatan ni lah. Dan kawan aku pun tag aku lah dekat post ni, dan dia suruh aku buat stitch berkaitan dengan doktor tu lah. Dan bila aku tengok video dia tu, ada benda yang aku setuju jugalah dengan apa yang dia kata, tapi ada juga benda-benda yang aku tak setuju, aku takut dia misleading, menyebabkan patient akan menjadi mangsa. So kat sini ada 3 poin yang aku nak mention berkaitan dengan video dia tu. Yang lain-lain tu aku tak rasa penting pun, so aku tak nak highlight pun lah. Yang pertama adalah dia kata sistem kesihatan kat Malaysia ni tak ada improvement. Orang Indonesia kayaknya hobi banget dia buat berobat ke luar negeri. Ternyata alasannya simple, karena pelayanan kesehatan di luar negeri itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, herannya udah lebih bagus, kadang-kadang malah lebih murah dibandingkan di Indonesia. Orang Aceh kalau sakit pergi Penang, rumah sakitnya Lamuai. Ada hubungan emotion apa antara Aceh dan Lamuai? Jawabannya di sini. Ini adalah donatur board yang dipajang di pintu masuk kanan Lamuai. Jadi di sini lengkap ya nama-nama donatur yang mendukung
mendonasikan uangnya untuk dibangun rumah sakit Lamuai ini. Tidak mewakili pendapat seluruh orang Indonesia lah ya. Tapi menurut Wah itu sistem kesehatan sana itu menurut kita itu lebih profesional. Maksudnya itu gini, kita ke sana itu ada semacam sense of security gitu loh. Dimana pas kita kalau seandainya berobat ya, kita itu udah dikasih tahu harganya berapa, nanti tempat kamarnya yang mana, kira-kira mana, dan itu biasa melesetnya nggak gede. Itu satu. Pagi-pagi dari Pontianak mau ke Kuching, Sarawak untuk check up kesehatan agar semuanya pada sehat. Dan kini kita sudah di perbatasan Indonesia Kuching Sarawak. Saatnya kita ke lokasi. Dan kita sudah di Norma Medical Specialty Center. Saya mau ajak kalian ke dalam. Kenapa saya datang ke sini untuk medical check up? Ternyata tempatnya itu luas banget dan ramai banget ternyata. I was shocked by hospitals in Malaysia. I checked out a few of the best hospitals in Kuala Lumpur, Malaysia, and I was surprised at how world-class yet affordable they are. First of all, it was extremely convenient that everybody could speak fluent English. I'm working in private hospital. I work with government for about 15 years. What do you do for a living? Hi, I'm a pediatrician, consultant pediatrician. So is that always your dream to be a doctor? Of course, maybe it's primary school or kindy even. Rumah sakit rasa hotel bintang 5 yang ada di Malaysia. Hai guys, yuk ikutin aku hospital tour di Damansara Specialist Hospital Tour. Kita mulai dari lobinya ya. Lobinya tuh sangat mewah, bikin ambience-nya berasa lagi di hotel, bukan kayak di rumah sakit ya. Yang terjangkau dengan teknologi canggih dan terbaru. Jadi save video ini dan share ke teman kamu yang membutuhkan. Ini pengalaman ketika aku mau medical check up ke Johor dan aku mengunjungi 4 rumah sakit KPJ di sini. Yang pertama, KPJ Pasir Gudang. Ketika aku ke sini tidak ada terasa aura rumah sakit guys. Cakep banget, sampai ada kafenya. Dan di sini keunggulannya itu di tulang, sendi, jantung dan pernafasan. Emang berobat di Penang beneran lebih murah daripada di Indonesia? Oke, yuk kita cari tahu. Jadi, ini udah pernah kita survei dan emang betul. Salah satu hal yang jadi pertimbangan orang Indonesia banyak yang berobat ke Penang itu karena biayanya. Kenapa sih di Penang dianggap lebih relatif dan lebih terjangkau? Pertama, salah satunya adalah karena biaya masuk dan pajak untuk alat kesehatan di Malaysia jauh lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan mencuat kabar berobat di Malaysia jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab terdepan sistem kesehatan di Indonesia akhirnya buka suara. Sebenarnya, kalau dibilang lebih murah case by case, kita harus bandingkan apple to apple. Tapi ini PR kita juga untuk menyelesaikan ini, kata Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Lucia Rizky Andalusia, ditemui usai Musyawarah Nasional atau MUNAS, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia atau ASPAKI di Jakarta. Salah satu biang kerok dari mahalnya biaya pengobatan di Indonesia karena harga obat yang cenderung lebih mahal. Selain itu, Lucia juga menilai biang kerok lainnya ada pada biaya marketing atau pemasaran. Karena beberapa alkes berteknologi tinggi itu masih belum bisa diproduksi di Indonesia, juga obat-obatan yang masih inovatif produk belum bisa diproduksi di Indonesia, masih impor. Nah, sayangnya harga obat dengan benda atau obat yang sama di Malaysia lebih murah dari Indonesia, kata Lucia, dikutip dari cnbcindonesia.com. Ramai tak tahu, sistem kesihatan Malaysia hari ini sebenarnya sedang berada di ambang kritikal. Hospital makin sesak, doktor makin kurang dan pekerja-pekerja di hospital juga semakin burn out. Tapi kerajaan buat apa? Menurut laporan baru-baru ini, kadar inflasi perubatan di Malaysia naik sehingga 15%. Hospital kerajaan sesak dan ramai doktor kontrak berhenti sebab beban kerja terlalu tinggi. Apabila semua rakyat termasuk yang ada duit ke hospital kerajaan, rakyat yang susah pula terpaksa bayar lebih pergi ke klinik swasta atau tunggu berbulan untuk rawatan. Kita ada sistem perubatan antara yang terbaik di dunia. Tapi kalau terus begini, ia hanya tinggal nama. Kita bukan kekurangan doktor. Kita kekurangan polisi yang jaga doktor. Kita bukan kekurangan ubat. Kita kekurangan sistem logistik dan peruntukan yang efisien. Masalah sebenar bukan pada rakyat, tapi pada dasar yang gagal adaptasi dengan zaman. Cadangan saya, kerajaan perlu bertindak segera. Pertama, tambah bajet kesihatan sekurang-kurangnya 5% daripada KDNK. Kedua, wujudkan skim insurans kesihatan nasional yang inklusif. Ketiga, hargai frontliners dan semua pekerja dari segi gaji
gaji, cuti hingga peluang naik pangkat. Keempat, fokus kepada digitalisasi dan integrasi sistem kesihatan seluruh negara. Kelima, bentuk satu badan bebas pantau pelaksanaan dasar kesihatan dan bukan sekadar retorik politik. Kesihatan bukan isu partisan. Bila sistem runtuh, tak kira kerajaan mana, rakyat tetap jadi mangsa. Kita mahu tindakan dan bukan janji. Rakyat Malaysia berhak untuk hidup sihat tanpa beban. Ada salah satu warga negara Indonesia itu baru melahirkan secara sesar di hospital pemerintah, rumah sakit pemerintah di Malaysia. Terus dari pengalamannya itu dia bagilah rating 2 daripada 100 untuk pelayanan dan fasilitas serta staf yang bekerja di rumah sakit itu. Kenapa dia membeli rating 2 dari 100? Alasannya yang pertama katanya setelah melahirkan dia itu 4 hari nggak mandi, anaknya juga nggak dimandikan, makanannya katanya nggak enak, perawatnya katanya semuanya cerewet. Udah gitu makanannya nggak enak. Udah tadi saya bilang kan banyak dokter praktek katanya. Nggak usah sok-sokan memberi rating buruk di hospital di negara orang kalau kita pun menumpang di negara orang. Kalau belum pernah kau rasakan masuk hospital, mau apa, siapa yang bayar, nggak usah sok-sokan ngasih rating buruk ke rumah sakit pemerintah di negara orang lain. Datanglah ke Indonesia ini, berobatlah kau ke rumah sakit pemerintah. Entah pulang udah pakai ambulan nanti. Mika tahu tak, ini dia beberapa alasan kenapa orang Indonesia tuh suka banget berobat ke Malaysia. Selain katanya berobat di Malaysia itu lebih murah, pelayanannya itu bagus, cepat, dan juga alat mereka tuh canggih-canggih. Dan kayaknya cerita orang-orang tuh emang bener ya, karena ini aku langsung ngebuktiin sendiri. Datang ke 4 rumah sakit yang terkenal di kawasan Johor, Malaysia. Dan aku rekap keunggulan-keunggulan rumah sakit ini dalam satu video, biar bisa jadi panduan kalian, biar nggak bingung kalau mau berobat ke Malaysia tuh ke rumah sakit mana ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Tonton video ini sampai habis. Jadi gengs, pagi ini aku mau berangkat ke Malaysia. Sebagai orang Batam, kalau mau ke Malaysia tuh gampang banget. Kita orang tuh tinggal naik ferry yang perjalanannya kurang lebih 2 jam. Itu langsung sampai ke Johor, Malaysia. Dari Batam ke Malaysia menggunakan kapal tuh sebenarnya ada beberapa pelabuhan ya. Tapi kali ini aku tuh lewat pelabuhan Situlang Laut. Tujuan aku ke Malaysia kali ini tuh karena aku mau medical check up gengs. Sebab medical check up di sini tuh harganya lebih murah daripada di tempatku. Tapi untuk detail medical check upnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Di video ini aku mau kasih 4 rekomendasi rumah sakit biar kalian gak bingung kalau misalnya mau berobat ke Malaysia. Yang pertama, ini namanya adalah KPJ Pasir Gudang. Rumah sakit ini tuh terkenal sama dokter ortopedinya, terus sama perawatan jantungnya dan juga respiratori atau sistem pernafasannya. Ini aku lagi ada di ruang UGD-nya gengs. Kalian bisa lihat ini mobilnya mirip banget ya, ambulannya kayak yang ada di drakor-drakor drama Korea gitu. Alat MRI-nya juga di sini tuh canggih-canggih. Kalian bisa lihat ya, mesinnya mantep. Dan ini aku lagi ada di lantai 8, mau lihat ruang VIP-nya. Kamar VIP-nya gede banget dan ini untuk ruang pasien sama ruang tamu itu tuh dipisah. View dari jendelanya juga cakep banget tahu. Di kamar VIP ini juga sudah ada kitchen setnya loh. Jadi bisa cuci piring, manasin makanan, dan ruang tamunya juga cukup besar, bisa untuk menerima tamu. Yang kedua, ini namanya adalah KPJ Putri Specialist Hospital. Nah, kalau di rumah sakit ini yang terkenal itu perawatan pediatriknya atau perawatan bayi dan anak. Jadi kalau mau ngerawat anak kalian yang sakit, cocok banget di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini juga terkenal tuh sama perawatan lutut dan jantungnya. Ini Dr. Chung, ini dokter ortopedik dan spine surgery terkenal banget. Dan untuk mesin MRI mereka ini juga udah yang terbaru gengs, kalian bisa lihat. Wow. Jadi intinya menurut aku rumah sakit ini cocok banget buat kalian yang mau berobat tentang anak, perawatan lutut dan juga jantung. Selanjutnya yang ketiga, ini namanya adalah Rumah Sakit KPJ Bandar Dato' On. Kalian lihat geng, ini rumah sakit mall atau hotel sih, gede banget, bahkan ada eskalatornya. Buset, bangunannya juga bener-bener lebih modern dibanding dengan beberapa rumah sakit KPJ yang kita lihat tadi. Untuk rumah sakit KPJ Bandar Dato' On ini tuh terkenal sama neuro dan juga spine surgery-nya atau ahli bedah saraf dan bedah tulang belakang. Alat mesin perawatan jantung mereka juga ini keren-keren banget. Untuk mesin-mesin memang kayaknya KBJ nggak ada yang zong sih, mesinnya betul-betul luar biasa. Di rumah sakit KPJ Bandar Dato' On ini juga sangat terkenal dengan yang namanya ophthalmologi atau perawatan yang terkait dengan bola mata. Untuk endoskopinya juga di sini tuh canggih. Walaupun semua rumah sakit KPJ itu rata-rata ada endoskopinya, tapi yang di Dato' On ini mereka memiliki mesin yang paling terbaru. Cafe di sini juga view-nya cakep ya gengs ya, makan sambil ngeliatin jalan tol gitu. Yang keempat, ini namanya adalah KPJ Johor Specialist Hospital. Rumah sakit ini tuh terkenal banget dengan perawatan jantung dan paru-parunya, sama IVF atau yang biasa kalian sebut tuh dengan bayi tabung, dan juga perawatan kanker karena mesin mereka kalian bisa lihat ini
mesinnya canggih banget. Jadi emang dari keempat rumah sakit tadi tuh semuanya canggih-canggih, gengs. Semuanya bagus-bagus, semuanya lengkap-lengkap dan canggih-canggih. Untuk harga juga sama aja. Cuman setiap rumah sakit pasti ada keunggulannya tuh di bidang apa. Itu dia yang aku jabarkan tadi. Jadi kita sering minta feedback ke pasien-pasien Indonesia yang berobat ke Pineng, apa aja sih yang bikin mereka lebih nyaman berobat ke Pineng dan apa menurut mereka dokter di Pineng lebih bagus? Nah, tahu nggak jawabannya? Rata-rata mereka bilang kayak gini, kalau dokter di Indonesia itu secara ilmu medis banyak yang bagus-bagus juga kok, malah nggak kalah sama dokter-dokter di Pineng. Tapi yang bikin mereka senang berobat di Pineng adalah mereka ngerasa dokter-dokter di Pineng ini lebih komunikatif dan sangat detail penjelasannya. Gak buru-buru kalau konsultasi, to the point dengan kondisi pasien yang sejelas-jelasnya. Apalagi dokter-dokter di Pineng itu bisa bahasa Melayu. Jadi orang-orang Indonesia yang gak bisa bahasa Inggris tetap bisa komunikasi. Nah, itu jawaban dari mereka sendiri loh ya. Ternyata cara berkomunikasi itu yang bikin mereka nyaman berobat di Pineng. Dan akhirnya kita paham kalau buat pasien-pasien yang sedang sakit dan khawatir tentang hidupnya, justru komunikasi dan penjelasan tentang bagaimana kondisi mereka yang sebenarnya adalah hal yang paling dicari. Dan satu lagi, harus diakui alat-alat di Pineng banyak juga yang lebih baru dan lebih canggih juga. Jadi kalau dokter di Malaysia ini ada namanya spesialis penuh waktu. Jadi kalau penuh waktu itu artinya apa? Dia bekerja di rumah sakit itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi udah kayak pegawai kantoran aja gitu. Datang 8, pulang jam 5. Di Malaysia ini tersedia banyak banget dokter. Satu dokter itu hanya boleh praktek di satu rumah sakit. Beda dengan yang di Indonesia ya. Misalnya dokter A kerjanya di rumah sakit A, B, sama kadang-kadang kerja di klinik, kerja di RSUD gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah sakit nih, cari dokternya tuh susah gitu loh. Kalau kita udah sakit, ngapain sih kita nunggu lama-lama jadwal ketemu dokter, susah banget. Makanya banyak banget pasien yang pergi berobat ke Malaysia. Di sana tersedia dokter, jadwalnya sudah ada, kita buat appointment, datang langsung bisa ketemu, diperiksa, efisien jadinya. Tahu nggak Rin, banyak orang di Indonesia yang ternyata menyarankan untuk berobat ke Malaysia dan Singapura agar lebih akurat. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya ketertinggalan dalam fasilitas antara Indonesia dan Malaysia serta butuh setidaknya 1 kuadriliun untuk bisa setara dengan Malaysia. Gila sih, berarti emang tertinggal sejauh itu ya layanan kesehatan kita. Pantas banyak yang berobat ke sana. Iya benar banget. Jadi kemarin ada netizen yang ngomong kalau ingin lebih akurat diagnosanya, setidaknya berobat ke Malaysia. Jadi pada intinya ia pernah ke rumah sakit yang cukup gede di daerah Jabodetabek. Dokter spesialisnya itu good rating di online. Nah, lutut omanya itu bengkak. Dia bilang ke dokternya, ini ada airnya, jadi bengkak. Dokternya kekeh dan mengatakan nggak ada airnya. Dan setelah itu bengkaknya nggak kempes-kempes. Mereka sekeluarga pergi ke Singapura dan ternyata benar lutut omanya ada air. Lalu disedot dan bengkaknya kempes. Kemudian ada lagi nih, orang Indonesia itu ayahnya ngeluh matanya kabur. Waktu dicek di Indonesia itu nggak ketahuan. Iya bener banget, namun waktu dibawa ke Melaka, Malaysia, baru ketahuan ada tumor segede telur di posisi belakang mata. Mereka operasi 100 juta rupiah dan sehat sampai sekarang. Ada kejadian lagi nih, orang Indo divonis kanker dan kemo di Indonesia. Ternyata waktu dibawa ke Singapura, tumornya itu jinak dan bisa dioperasi doang. Kualitas alat, maintenance, dan infrastruktur kesehatan di Indonesia memang jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Ribuan warga negara Indonesia lebih pilih untuk berobat ke Malaysia. Loh, kok bisa? Nah, baru-baru ini ramai di media sosial bahwa Kedutaan Besar Malaysia secara terang-terangan guys mempromosikan pelayanan kesehatan dengan biaya lebih terjangkau seperti yang kalian lihat di poster ini. Hal ini memang sebuah fakta bahwa warga Indonesia sendiri lebih senang dengan layanan kesehatan atau melakukan pengobatan di Malaysia. Bahkan survei kesehatan Indonesia atau SKI di tahun 2023 dari Kemenkes mencatat bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat di luar negeri, terutama di Malaysia dan Singapura. Bahkan mantan presiden kita Jokowi mengungkap bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang bolak-balik ke luar negeri untuk berobat itu lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Institut Jantung Negara, Dato' Aisai. Ada sekitar 4.000-an orang Indonesia yang cuma melakukan check up aja ke Malaysia setiap tahunnya. Jadi mereka ke Malaysia cuma untuk check up guys, bayangin. Jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia cuma buat check up. Tidak hanya untuk medical check up, negara ini juga menjadi destinasi untuk pengobatan kanker, pelayanan kesehatan reproduksi, serta kesehatan ibu dan anak. Bahkan bedah operasi dan pelayanan kesehatan tradisional lainnya. Imbasnya sendiri, negara kita kehilangan potensi pendapatan lebih dari 11,5 miliar US atau setara 180 triliun rupiah. Potensi kerugian yang cukup besar ini disampaikan oleh mantan presiden kita Pak Jokowi. Jadi Indonesia jelas dirugikan dari kondisi ini sebab ada potensi nilai ekonomi yang hilang dari negara kita. Sebenarnya apa sih alasan warga negara Indonesia ini lebih memilih berobat ke luar negeri? Data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, 93,5% keluarga di Indonesia menilai fasilitas kesehatan di luar negeri itu lebih lengkap.
Kemudian dari survei juga 91,7% merasa layanan yang diberikan sesuai harapan. Dan 89,3% sisanya menilai pelayanan di luar negeri itu lebih cepat, tepat, serta akurat. Selain itu ada alasan lain yang diungkapkan dalam survei tersebut seperti ruangan yang lebih nyaman, petugas yang lebih ramah dan komunikatif, dan juga akses yang mudah untuk dijangkau. Selain itu, Ketua Umum PBID atau Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan alasan mengapa banyak orang Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Salah satu alasannya adalah biaya obat dan transportasi di luar negeri itu ternyata lebih murah dibandingkan di dalam negeri, guys. Jadi memang Indonesia ini masih tertinggal dalam sektor kesehatan ya, guys. Saat ini rasio dokter di Indonesia itu hanya 0,47 dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dan ini membuat Indonesia berada di posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos dengan jumlah 0,3 dokter per 1.000 penduduk dan Kamboja dengan 0,42 dokter per 1.000 penduduk. Padahal menurut standar dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, idealnya ada 1 dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Jadi bisa disimpulkan apabila suatu negara mampu mencapai angka ini, maka negara tersebut bisa dianggap berhasil bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kesehatan warga negara. Berobat di Malaysia 6 kali lipat lebih murah, emang bener? Lagi jalan Jakarta, ngeliat iklan kayak gini. Pernah gak sih kalian lihat iklan ini di depan kedubes Malaysia di Jakarta? Gue kira iklan ini mitos doang, tapi syukurnya karena gue bisa kerja dari mana aja, gue ajaklah istri dan emak gue ke Malaysia. Sampai di sana kaget banget sama kliniknya. Selain kualitasnya yang bagus dan hasil lab yang cepat, yang paling membanggungkan adalah flat PP kita, hotel, plus medical check up itu masih lebih murah daripada check up di lab Indonesia. Sebenarnya gue miris dan sedih sih, kenapa gue gak bisa dapat fasilitas yang bagus dan harga yang murah di Indonesia. Mika tahu tak habis berapa ya biaya aku medical check up di Malaysia? Banyak yang bilang medical check up di Malaysia tuh murah, mulai dengan harga Rp300 atau setara dengan 1 jutaan rupiah. Terus hasilnya tuh cepat keluar, cukup 1-2 jam aja. Tapi daripada katanya entah iya entah tidak, kita kupas tuntas di sini. Tonton video ini sampai habis. Gengs, kenalin, aku Yusuf Fadila. Kali ini aku mau berangkat ke Malaysia lewat Pelabuhan Batam Center. Untuk pelabuhan aku nggak tentu sih lewat di mana aja. Kadang aku lewat di Pelabuhan Harbour Bay, kadang aku lewat di Pelabuhan Batam Center. Untuk harga tiket Batam Johor Malaysia itu sekitar 600 ribuan PP dan belum termasuk teks. Untuk perjalanan naik kapal dari Batam menuju ke Johor Malaysia itu makan waktu sekitar 2 jam. Kalau bisa Biko orang bawa bantal tidur lah. Lumayan juga 2 jam nih tergolek-golek tidur dekat kapal. Nampak tak tuh ada jembatan nih, itu jembatan menghubungkan antara Johor dan juga Singapura. Untuk pelabuhan yang aku tuju, ini namanya adalah Pelabuhan Pasir Gudang. Ini terletak di Tenggara Negara bagian Johor. Karena sebelumnya aku tuh udah appointment untuk ambil paket medical check up, jadi emang udah dijemput nih sama pihak KPJ-nya. Jadi kalau orang tuh nak medical check up, ya appointment dulu lah, biar kita tuh senang, teratur, segala sesuatunya tuh sudah disiapkan. Nah, ini aku ke rumah sakit KPJ yang namanya tuh Bandar Dato' On. Jadi KPJ itu adalah singkatan dari Kumpulan Perubatan Johor. Ya Allah, ini gedung rumah sakit besarnya. Bikin orang tengok ya pas aku masuk. Masya Allah, lobi dia luar biasa besarnya. Ini macam hotel, macam mall, bukan macam rumah sakit. Sampai-sampai aroma ini pun tak ada aroma-aroma rumah sakit tuh. Ini aroma macam aroma-aroma dekat hotel atau dekat mall. Kau tengok, ini rumah sakit pun ada eskalator. Nah, ini brosur untuk medical check up di sini. Kalian bisa tengok ya, ini harganya tuh bermacam-macam mulai dari 400 ringgit. Tinggal Mika orang kalikan aja lah dengan 3.600 kan rate sekarang. Paketnya tuh banyak, tinggal nyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita lah. Nah, medical check up yang aku ambil ini yang paket pemeriksaan jantung. Udah include tuh semua, harganya mulai 800 ringgit. Ini orang tak usah bingung ya kalau ambil paket medical check up tuh udah diarahin semua. Jadi ini aku tinggal ngikut aja, terus diarahkan ke ruangan mereka untuk isi data apa segala macam lah sebelum mulai medical check up. Selesai isi data, kita langsung dilanjutkan lagi ke ruangan diagnostic service. Nah, dimulai dari sini proses medical check up kita bakalan dilakukan. Pertama-tama dengan mas-mas yang ganteng ini, darah aku diambil dulu gengs, rasanya mantap. Ini kita ambil air kencing gengs. Dapat dikit. Setelah diambil darah, kita juga disuruh ngumpulin urin. Mungkin karena kita nih perempuan ya, jadi agak kurang pandai nampung-nampung air kencing tuh. Habis itu dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tinggi. Setelah itu kita lanjut ke ruangan ekokardiogram. Nah, di sini aku harus ganti baju, gengs. Baju dalam juga dilepas dan memakai baju rumah sakit yang udah disiapin sama mereka. Nantinya jantung kita diperiksa sama alat ini. Terus nanti dijelaskan lah kondisinya sama yang terlihat. Selanjutnya kita diajak ke ruangan elektrokardiogram.
gram. Nah, di ruangan ini badan kita dipasangin alat gitu gengs yang ditempel-tempel. Abis itu nanti kita bakalan diarahin nih sama perawatnya buat jalan cepat, jalan nanjak, lari, atau biasanya disebut dengan stress test. Dan hasilnya nanti dibacakan langsung oleh dokter spesialis jantung. Selesai dari tes ini, kita tinggal nunggu aja hasilnya keluar, dan itu nggak lama, sekitar 1 jaman gitu gengs. Nah, sembari nunggu hasil medical check up-nya keluar, aku nunggu di cafe aja sambil makan-makan dan minum-minum. Ini aku milih cafe makanan sehat gitu, dan view-nya lumayan cakep ya. Langsung menghadap ke jalan gitu. Pas hasil medical check up-nya udah keluar, kita langsung ketemu nih sama dokter spesialis jantung. Namanya Dokter Azrina. Nah, beliau inilah yang bakal ngebacain hasil medical check up pemeriksaan jantung kita tadi. Gimana kondisi jantungnya, gimana hasil darah, lemak, itu nanti semuanya dijelasin di sini. Kalau untuk bahasa tak perlu khawatir lah. Bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia tuh beda-beda tipis saja. Jadi memang kalau nak medical check up di sini tuh cukup cepat lah. Tapi jangan lupa sebelum Miko orang medical check up tuh Miko orang harus puasa dulu minimal 6-8 jam. Jadi kalau dinotis pada 1 Juli 2025 pemerintah Malaysia itu mengadakan tambahan 6% post in service tax necessity untuk healthcare service untuk non-Malaysia patients atau pasien luar negeri yang ada di private facility. Berikut ini detail yang aku dapat ya. Nah, makanya kita harus pintar dan tahu pakai kartu kredit apa buat kita tuh bisa diskon berobat di Malaysia. Plus ada satu rumah sakit yang kasih kamu nginep gratis plus buy one get one dari medical check-up-nya. Dan hanya ada satu golongan lain yang terbiak daripada this equation, nurses tau. Nurses kita kan memang kebanyakannya kalau ada peluang untuk pergi overseas, dia panggil pergi overseas. Sebab dalam this entire equation, satu lagi sebab kenapa healthcare kita begitu untung adalah sebab gaji nurse kita terlampau kurang. Rendah, betul. Terlampau rendah gaji nurse kita. Terlampau rendah. Our nurses pay among saya rasa antara yang paling rendah dalam region ni tau. Misi-misi yang pergi kerja dekat Saudi, Singapura, dia pun punya gaji 4-5 kali ganda daripada gaji kita. Dan kerja yang lebih kurang sebenarnya. Tapi tengok dia orang punya kerja memang A sampai Z, daripada pagi dia lah yang first, dia lah yang last. Kerja kena disiplin, ikut doktor semua kan. Tapi gaji kan. Dan tiada peningkatan gaji mereka ni daripada dulu sampai sekarang. Ada peningkatan pun dalam 5%, 10%. Masa aku mula masuk doktor kerajaan, mereka dibayar dengan telur, tahu kan? Mereka on call, mereka dibayar dengan telur tau. Telur ayam. Serius lah? Mereka on call, mereka bawa balik telur ayam. Dulu lah. Aku pun tengok banyaknya telur mereka bawa balik ni. Tapi sistem butter je So of course sekarang dah improve sikit, mereka dibayar dengan masa allowance. Tapi satu masa bayangkan kita boleh terfikir untuk bayar misi-misi dengan telur. Healthcare in Malaysia mahal atau murah? Healthcare di Malaysia, dengue dekat hospital kerajaan zero, tak payah bayar because penyakit berjangkit. Tapi you have to share ward with 20 other people lah. 20 ke 60 ke, depends lah berapa other people sometimes you duduk dekat emergency department 2 to 3 days duduk kat situ je. Itu je, dia tak transfer pun. Tak kat ward dah atas penuh. Tak boleh naik. You kena sidai lah. Kita panggil sidai you disidai dekat emergency department. Same treatment dekat swasta. Now makin naik inflation is very high. Per admission for dengue generally 5 to 15,000 easily. Comparatively to our neighbouring country, I think Singapore might be 3 times more expensive than that. As simple as kita bandingkan kita punya currency sahaja, it's super expensive. I've seen a lot of Singaporeans complain that their healthcare is very expensive. Healthcare in Malaysia. So while Sahil got sick during our journey in Malaysia, we ended up visiting a GP at a local practice. Altogether, the GP charged about 700 Rand in fees, and this included not only the consultation but also the medication associated with it. We found it to be quite helpful, and just in terms of the clinics around, they were quite advanced in terms of technology. Overall, the experience was quite impressive, and we were quite grateful to be in a country like Malaysia when we were sick and required healthcare facilities. Baru-baru ni ada seorang doktor kat TikTok ni, dia buat konten lah berkaitan dengan kelemahan sistem kesihatan dekat Malaysia ni, betapa gagalnya orang yang dalam sistem kesihatan ni lah. Dan kawan aku pun tag aku lah dekat post ni, dan dia suruh aku buat stitch berkaitan dengan doktor tu lah. Bila aku tengok video dia tu, ada benda yang aku setuju juga
lah dengan apa yang dia kata, tapi ada juga benda-benda yang aku tak setuju, aku takut dia misleading, menyebabkan patient akan menjadi mangsa. So kat sini ada 3 poin yang aku nak mention berkaitan dengan video dia tu. Yang lain-lain tu aku tak rasa penting pun, so aku tak nak highlight pun lah. Yang pertama adalah dia kata sistem kesihatan kat Malaysia ni tak ada improvement, sebab kita tengok DM lah, kencing manis lah, darah tinggi lah, kanser semua bertambah. Dan dia dalam masa sama juga fasiliti pun ditambah, hospital bertambah, klinik bertambah. Ini menunjukkannya sistem kesihatan kita bukan makin elok tapi makin teruk. Sebenarnya itu tak logik sangat sebenarnya, sebab dengan increase population, orang memang sentiasa akan bertambah, so dia akan menyebabkan urbanization and then poor sanitation, and then last dia akan menyebabkan disease tu bertambah juga. So that is something that we cannot control lah. Dan regarding berkaitan dengan facility, kalau makin kurang tu menunjukkan negara tu makin maju. Kita ambil contoh-contoh negara maju yang ada kat dunia luar tu sekarang ni. Kalau korang search top healthcare dekat dalam dunia ni sekarang ni, kita tak perlu jauh-jauh pun, kita ambil yang ada Asian punya lah. Kita akan nampak ada Japan, kita akan nampak ada South Korea, kita akan nampak ada Taiwan lah. So kalau korang tengok, diorang ni population hampir lebih kurang kita je sebenarnya. Kalau Japan dia ada lebih kurang 8.2 ribu hospital, and then South Korea pun ada 3,200, dan juga Taiwan pun ada 494. Walaupun population Taiwan ni lagi rendah daripada kita orang. Kita tengok ada data ni, sebenarnya makin maju satu negara tu, makin banyaklah hospital dan juga klinik yang diorang perlukan untuk tampung populasi yang makin bertambah. Kedua dah dia kata tak ada prevention yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Well, aku tak adalah nak backup sangat KKM ni sebenarnya, sebab aku tahu diorang pun ada sedikit kelemahan, termasuk lagi ni isu houseman hari tu yang aku mention baru-baru ni. Bagi aku lah, KKM ada dah buat prevention, dan kita boleh katakan mungkin tak banyak ataupun tak menyeluruh lagi lah, dan benda tu tak agresif. So that's why ada satu orang tak belajar lagi, and then ada satu orang tak boleh improve diorang punya health knowledge tu berbanding dengan kalau diorang belajar dari TikTok tu sendiri, sebab TikTok sendiri dah lagi banyak mengajar berbanding dengan kerajaan tu sendiri. Tapi kita tak boleh nafikan yang sebenarnya main dua pihak sebenarnya, daripada kerajaan main pihak dan juga daripada penduduk ataupun pesakit. Kata kalau doktor pun bagi nasihat, kadang-kadang patient tak nak dengar pun. Walaupun dia punya kerja manis tu dah potong kaki dan sebagainya, tapi dia still minum air gula lah, makin ambil benda-benda yang manis lah. Sebab benda tu setiap orang dia dah belajar, tapi dia tak nak dengar. So benda tu memang main peranan daripada dua pihak lah sebenarnya. Tak boleh salahkan satu pihak saja sebenarnya. Lagi saya aku cakap, bukan sebab aku kerja KKM aku backup diorang, tidak. Pendidikan perlu dan aplikasi pun diperlukan. Orang Indonesia kayaknya hobi banget dia buat berobat ke luar negeri. Ternyata alasannya simpel, karena pelayanan kesehatan di luar negeri itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, herannya udah lebih bagus, kadang-kadang malah lebih murah dibandingkan di Indonesia. Nah ini fakta ya, fakta dari kejadian yang gua alami sendiri. Jadi beberapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu gue sempet nemenin anterin bokap gue berobat ke Malaysia. Karena apa? Ada sakit batu ginjal di situ. Sebelumnya di Indonesia sempat diperiksa, katanya harus ada operasi invasif untuk ambil batu ginjalnya, perlu ada operasi. Kemungkinan resikonya lebih tinggi, biayanya juga lebih tinggi. Karena bisa sampai lebih dari 80 jutaan atau 90 jutaan. Tapi kemudian gue sih menyarankan kenapa nggak berobatnya ke Malaysia aja lah. Coba lah kita tanya second opinion. Ternyata apa? Di Malaysia itu tidak perlu pakai operasi invasif. Cukup di laser aja. Cuma perlu biaya, kalau nggak salah 15 juta. Dalam waktu 2 jam udah sembuh, keluar, udah langsung makan mie kue tiaw. So, di situ gue mulai berpikir gitu loh. Kenapa ya? Kok bisa lebih murah di Malaysia nih berobat? Dan lebih cepat juga. Karena ternyata di hari yang sama, orang udah bisa kembali beraktivitas. Sekarang nggak ada di black perutnya kan gitu. Orang Aceh kalau sakit pergi Penang, rumah sakitnya Lamuai. Ada hubungan emotion apa antara Aceh dan Lamuai? Jawabannya di sini. Ini adalah donatur board yang dipajang di pintu masuk kanan Lamuai. Jadi di sini lengkap ya nama-nama donatur yang mendonasikan uangnya untuk dibangun rumah sakit Lamuai ini. Aceh Traders Association. Jadi, asosiasi pedagang Aceh yang paling besar ngasih sumbangan untuk Lamuai, dan jumlah yang disumbangkan yang tertinggi dalam hampir 20 tahun. Yang paling banyak ngasih sumbangan. Udah tahu kan? Itulah sebabnya Lamuai dan masyarakat Aceh punya hubungan yang erat. Hebat ya saudagar Aceh pada masa lalu bisa bantu bangun rumah sakit sampai ke Malaysia. Urang zaman berhasil, orang Dino mau pakai. Ups.
kata pegah. Tidak mewakili pendapat seluruh orang Indonesia lah ya. Tapi menurut Wah itu sistem kesehatan sana itu menurut kita itu lebih profesional. Maksudnya itu gini, kita ke sana itu ada semacam sense of security gitu loh. Dimana pas kita kalau seandainya berobat ya, kita itu udah dikasih tahu harganya berapa, nanti tempat kamarnya yang mana, kira-kira mana, dan itu biasa melesetnya nggak gede. Itu satu. Kedua, mereka punya sistem kesehatan juga, maksudnya dokter-dokternya juga, spesialisnya juga yang ternama, maksudnya hebat-hebat lah gitu. Ya, tapi ini balik lagi pendapat pribadi ya. Kalau Singapura jauh lebih mahal. Jauh banget lebih mahal. Tetapi untuk beberapa case mereka itu lebih advance. Kalau di Singapura, seperti banyak yang kayak kanker darah apa segala macam, pasti pilihnya Singapura karena Singapura itu bisa enggak tuh. Tetapi ini disclaimer. Indonesia itu bukan berarti jelek. Indonesia itu tergantung rumah sakit dan dokternya. Jadi kalau di Indo harus pintar-pintar cari rumah sakit dan dokter. Pagi-pagi dari Pontianak mau ke Kuching, Sarawak untuk check up kesehatan agar semuanya pada sehat. Dan kini kita sudah di perbatasan Indonesia Kuching Sarawak. Saatnya kita ke lokasi. Dan kita sudah di Norma Medical Specialist Center. Saya mau ajak kalian ke dalam. Kenapa saya datang ke sini untuk medical check up? Ternyata tempatnya itu luas banget dan ramai banget ternyata banget. Dan ini di lantai 2. Itu udah diarahkan sama Bang Roy tadi untuk melakukan pengecekan awal. Kita lakukan EKG untuk baseline, cek jantung sebelum ke treatment. Jadi kalau kalian kesini tuh kalian akan dipandu. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau datang ke sini jadi bingung. Pasti akan dilayani dengan seramah mungkin. Dan kita sekarang ketemu dengan dokter yang ada di sini. Jadi sebelumnya tuh kalian akan ditanya dulu sama dokternya pernah punya sakit apa dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mau cek detak jantung dengan dripnya. Karena di sini standar internasional, jadi setiap orang itu dihandle satu persatu. Si bapak tinggal dia tekan tangan mesti di sini pak ya untuk keselamatan. Tangan santai aja karena semakin langkahnya makin besar makin laju ya pak ya. Oke. Berarti habis ini kita ke tempat ronsen. Sekarang kita ke ronsen dahulu. Oke, saya cek sekarang. Tarik nafas dalam. Tahan nafas. Kalau kalian lihat ini kita lagi mau cek di dalam perut. Hari ini mau dengerin hasil yang udah kita lakukan kemarin. Dan akhirnya saya harus turunkan berat badan 3 kilo. Dan tahun depan harus check up lagi untuk memastikan semuanya lengkap. I was shocked by hospitals in Malaysia. I checked out a few of the best hospitals in Kuala Lumpur, Malaysia, and I was surprised at how world-class yet affordable they are. First of all, it was extremely convenient that everybody could speak fluent English and answer all of our questions quickly. My husband injured his hand and needed to get a consultation with a specialist. We just showed up at the hospital and the orthopedic specialist was available the same day, for which we paid $40 for an appointment. It went really smoothly. The doc took their time to explain everything to us without rushing it. Because of how nice the experience was, my husband decided to have a small surgical procedure done on his hand, and again, the whole process was efficient, but the doc did an amazing job. The surgery cost around $2,000. Not cheap, but way cheaper than the $10,000 to $15,000 he would have paid in the States. I'm working in private hospital. I work with government for about 15 years. What do you do for a living? Hi, I'm a pediatrician, consultant pediatrician. So is that always your dream to be a doctor? Of course, maybe it's primary school or kindy even. I think it was like 15, 16 years back. My basic pay was just about 2,500. And plus the allowances, I will get around 4,000. So what was the salary like in the government and now? Yeah, it's a high jump. So I guess 4 times from my government salary to private sector. So how much do you make now? About 60, 70K per month. I mean, when you are a consultant in government, maybe you get about, the most will be 16 to 20K. So what's your advice for people in the medical sector or students now that may be struggling? My advice, you have to survive the training, especially because of course, any work, there's always stress in any work. So it doesn't just, in a medical field that you have the stress, but I think like every job, you have the same stress. Okay, just, you have to know how to survive when you were intern. After that, it'll get easier. When I had my training, I had my child along the way, so I don't spend much time with my son. That's why you just have to get through the day, especially during on-calls. We have to be in the hospital for 35 to 40 hours straight.
without sleep. So just have to survive. Rumah sakit rasa hotel bintang 5 yang ada di Malaysia. Hai guys, yuk ikutin aku hospital tour di Damansara Specialist Hospital Tour. Kita mulai dari lobinya ya. Lobinya tuh sangat mewah, bikin ambience-nya berasa lagi di hotel, bukan kayak di rumah sakit ya. Untuk layanan rehabilitasnya, rumah sakit Damansara ini punya alat yang super lengkap dan canggih yang ngebuat pasien jadi lebih semangat untuk recovery. Spesialnya di Damansara Specialist Hospital Tour ini, mereka punya kamar VIP yang biasa disebut Premier Suite yang ada di lantai 9 dengan kamar pasien yang nyaman, bikin berasa lagi istirahat di rumah sendiri. Dan untuk keluarga atau pendamping pasien bisa istirahat di VIP Lounge dengan fasilitas yang lengkap dan juga nyaman. Layanan di sini tuh juara banget, stafnya ramah, helpful dan informatif. Yang terpenting mereka bisa berbahasa Indonesia, jadi lebih gampang untuk berkomunikasi. Terus ada layanan antar jemput bandara untuk pasien di sini, lengkap banget kan? Ini tuh beneran definisi one stop solution hospital yang terjangkau dengan teknologi canggih dan terbaru. Jadi save video ini dan share ke teman kamu yang membutuhkan. Ini pengalaman ketika aku mau medical check up ke Johor dan aku mengunjungi 4 rumah sakit KPJ di sini. Yang pertama, KPJ Pasir Gudang. Ketika aku ke sini tidak ada terasa aura rumah sakit guys. Cakep banget, sampai ada kafenya. Dan di sini keunggulannya itu di tulang, sendi, jantung dan pernafasan. Alat-alatnya canggih banget dari mesin MRI sampai scan jantung. Nah, perawat ini lagi jelasin tuh cara kerja mesin scan jantungnya. Kalau ini untuk endoskopi guys, untuk cek lambung kita. Dan ruang rawat inapnya ini keren banget guys. Dari dapur, ruang tunggu dan ruang makan, terus view-nya cakep banget. Yang kedua, KPJ Putri. Nah yang ini rumah sakitnya juga cakep banget guys. Kayak hotel. Keunggulannya ini di perawatan jantung, perawatan lutut sama dokter Chung ini, serta pediatrik atau perawatan bayi dan anak. Yang ketiga, KPJ Johor Specialist. Kalau yang ini adalah rumah sakit KPJ pertama dari 29 cabang KPJ di Malaysia. Walaupun yang pertama, tapi punya alat dan teknologi tercanggih. Dan ini tempat aku melakukan medical check-up. Keunggulan di sini tuh untuk perawatan jantung dan paru, IVF center atau bayi tabung, terus juga perawatan kanker. Alatnya canggih banget. Alat yang ini nih untuk perawatan kanker dan banyak perawatan teknik terbaru juga di sini. Dan yang keempat, KPJ Bandar Dato' On. Di sini tuh keunggulannya di saraf dan tulang belakang, mata dan jantung. Dan setelah berobat, kamu bisa jalan-jalan deh guys. Emang berobat di Penang beneran lebih murah daripada di Indonesia? Oke, yuk kita cari tahu. Jadi, ini udah pernah kita survei dan emang betul. Salah satu hal yang jadi pertimbangan orang Indonesia banyak yang berobat ke Penang itu karena biayanya. Kenapa sih di Penang dianggap lebih relatif dan lebih terjangkau? Pertama, salah satunya adalah karena biaya masuk dan pajak untuk alat kesehatan di Malaysia jauh lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Apalagi teman-teman tahu sendiri kan, makin canggih alatnya, maka makin mahal harganya. Dan itu otomatis bikin makin besar biaya masuk dan pajaknya, yang otomatis akan bikin biaya tindakannya juga bisa makin mahal. Nah, yang kedua, sebenarnya yang bikin banyak orang Indonesia lebih suka berobat ke Penang mengenai biaya itu bukan soal lebih murah atau tidaknya, tapi orang Indonesia merasa lebih jelas dari awal soal perkiraan total biaya pengobatannya. Mereka menganggap di Penang itu jauh lebih transparan dari awal soal biaya pengobatan. Jadi mereka lebih siap dan tidak khawatir kalau seandainya tiba-tiba melonjak karena di tengah-tengahnya ada tambahan ini itu yang tidak diperkirakan dari awal. Nah, yang ketiga, rumah sakit dan pemerintah di Malaysia itu sangat gencar dalam promosi. Mereka sangat terbuka untuk kerjasama dengan agensi rumah sakit. Ia pun menyebut masalah ini menjadi perhatian sehingga diharapkan nantinya biaya berobat Malaysia dan Indonesia tidak jomplang, bahkan kalau bisa setara. Ini quick wins untuk menyelesaikan hal ini dalam waktu cepat, ujar Lucia. Padahal secara industri alat kesehatan di tahun 2024 ini, Indonesia sudah memiliki 819 industri alat kesehatan, bukan hanya distributor, tapi industri alat kesehatan yang memproduksi barang. Peningkatan yang sangat besar sekali dalam 3 tahun terakhir ini, perbandingannya dengan Malaysia, negara tetangga saat ini hanya memiliki 300 industri. Industrinya lebih banyak, kita jauh lebih banyak, hanya daya belinya mungkin di Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Tapi industri kita 4 kali lipat lebih banyak dari Malaysia, sebut Lucia. Adapun belanja kesehatan per kapita di Indonesia saat ini adalah 146 US dollar dengan angka harapan hidup 72 tahun. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, di mana belanja kesehatan yang 430 US dollar per tahun per kapita dengan angka harapan hidup 76 tahun. Tentunya, ini Indonesia mempunyai peluang yang besar manakala kita akan meningkatkan angka harapan hidup kita lebih tinggi setara dengan Malaysia. Tentunya belanja kesehatan kita juga akan meningkat, ujar Lucia.
dikutip dari cnbcindonesia.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.